Halo teman-teman semuanya, jadi di sini gue udah ada di part 2-nya untuk pembuatan dashboard di Excel dengan pivot table, di mana sekarang kita akan melanjutkan untuk part 1 kemarin. Sekarang kita akan membuat untuk beberapa chart lagi yang bisa kita gunakan di dashboard-nya. Di sini kita masih memerlukan untuk pembuatan dashboard donut chart, jadi kita akan buat untuk donut chart ini dulu. Kita langsung aja di sini ke data kita, di sini kita blok semuanya. Kemudian kita akan masuk ke pivot table ya. Nah, di sini kalian pilih yang existing worksheet dan kalian pindahkan ke kolom yang di sini, yang AB. Kemudian kalian bisa klik aja OK. Jika sudah muncul pivot table field seperti ini, kita akan melakukan pemindahan data itu ke bagian kolom row dan values-nya ya. Di sini karena tadi kan kita di sini di dashboard ini kita mencari untuk merek di sini dan di sini adalah untuk stok terjual. Jadi kita mau lihat stok terjual di berbagai area ini. Yang terbanyak itu di area mana dan mereknya itu apa, kayak gitu ya. Oke, jadi selanjutnya kita bakal masukin untuk kategori. Kategori itu di bagian rows. Nanti ada baju, jaket, sandal, sepatu. Oh, sorry, bukan kategori. Tapi kita masukin untuk merek. Nah, nanti merek itu di bagian rows. Kemudian di bagian kolom itu ada areanya. Kemudian untuk values-nya, kita akan membandingkan stok terjualnya ya. Seperti ini. Misalkan kita diminta untuk mencari stok terjual mana yang paling laku gitu di setiap area di sini. Area di sini. Nah, jadi untuk mereknya di sini ada Adidas, Batu, Nike, Ngenes, dan Skechers. Kita disuruh nyari stok terjualnya yang paling banyak gitu. Selanjutnya kita di sini bisa membersihkan dulu. Jadi di sini gua nggak mau untuk grand totalnya ada. Kita bisa ke design, kemudian kita pilih yang grand totals dan kita offin untuk rows dan columns. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini gue mau untuk hasilnya itu dalam persen aja, karena kalau misalkan di bagian donat chart itu kan bundar ya untuk chartnya. Nah, di situ lebih enak lagi kalau misalkan untuk data ini kita ubah ke persen. Oke, jadi selanjutnya kita bakal ubah untuk nilai ini menjadi persen, di mana di sini gue maunya itu per kolom ini. Jadi nanti untuk Bali ini kan 100% ya. Nanti dia itu dibagi-bagi untuk berbagai merek ini berapa persen gitu. Nah, di sini kita bisa klik ini, klik kanan di bagian tabel ya, atau di bagian kolomnya, kemudian kalian pilih yang show value as percent of kolom total ya. Seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita jumlah, ini pasti di sini 100% nih. Kita nyalain lagi ya. Kok rows kolom. Nah, di sini ada grand total itu 100% nih. Jadi kita mau lihatnya dalam bentuk persen. Nah, misalkan kita maunya lebih bersih lagi nih, ya kita bisa hilangin aja untuk dua angka di belakang koma ya, misalkan seperti ini. Ini kita hilangin komanya ya. Nah, kalau bisa semuanya sih langsung seperti ini. Nah, jadi dia lebih bersih ya. Jadi 15%, 12, 22%, 17%, 0%, 45%, grand totalnya segini gitu ya. Jadi kita langsung aja ke bagian pembuatan chartnya. Oke, di sini gua off dulu. Oke, selanjutnya kalau kita mau buat chart, kalau kita pakai donut chart ya, di sini kan dia itu bentukannya persen ya. Otomatis kita harus satu-satu nih. Daerah Bali, Bandung, Bogor, Depok, Jakarta. Jadi kita bakal gini aja. Kemudian kita select datanya ke bawah nih, kayak gini. Kemudian kita copy. Terus kita pindahin ke sebelah sini. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bakal bikin untuk visualisasinya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak mau bikin data kolom seperti ini juga bisa dari tabel ini. Tapi karena di sini gue biar jelas aja, jadi nanti kita taruh di sebelah sini ya, masing-masing Bali gitu, masing-masing area. Jadi di sini kita bisa langsung select aja kayak gini. Kemudian di sini kita bikin untuk chartnya itu yang pie. Nah, ini kita pilih yang donat chart. Oke. Kemudian nanti dia bakal muncul kayak gini. Ini kita kecilin dulu aja. Terlalu kecil. Nah, oke. Selanjutnya untuk area Bandung, Bogor, Depok, Jakarta itu sama seperti ini juga. Jadi kita bikin untuk donat chartnya. Ini kita bisa copy. Kemudian kita taruh di sini. Nah, dari sini ini kan masih ke blok ya. Kemudian kita langsung aja ke insert, pilih yang donat.
Nah, ini adalah area Bandung. Ini kita terusin sampai ke Bogor. Kita copy, kita pindahin sini, kemudian kita insert pie chart donat ya, kayak gini. Kecilin lagi segini. Kemudian di area Depok, kita copy, pindahin sini aja. Udah dipaste gini, kita insert, terus masukin pie donat chart. Kita pindahin sebelah sini, kita kecilin lagi kayak gini ya. Dan yang terakhir ada Jakarta, kita copy, pindahin sini, insert pie chart donat. Yang bundar, kemudian kalian pilih yang donat chart. Nah, seperti ini. Nanti ini kita akan munculin di bagian dashboard 5 ini dan kita kecilin ya. Buat munculin angka, ini nanti ada 15%. Nah, kita bisa klik yang tambah di sini. Kemudian data labelsnya kita centang. Nah, untuk legend ini kita bakal buatnya di daerah dashboardnya aja. Jadi kita hilangin aja. Kemudian untuk chart juga kita hilangin biar lebih besar. Sama ya, semua kita gituin. Data label kita centang. Daerah Bogor juga centang. Jakarta juga kita centang data labelsnya, ini belum. Dan Depok juga sama. Oke, untuk visualisasi donat chart itu nanti akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal bikin untuk pivot table-nya lagi. Ya, tadi kan kita menentukan untuk merek tertinggi ya. Berarti di sini kita existing worksheet. Kemudian kita pindah ke sheet 2. Kita di sini di bawah kolom B ini aja, bagian data atas ini. Kita pindahin di sini. Dan kita klik OK. Nah, di sebelah sini kita akan masukin untuk merek itu di bagian rows. Dan untuk values-nya itu adalah keuntungan. Ini kan belum urut nih. Nah, sekarang kita bakal ngurutin dulu untuk datanya dari yang terbesar ke terkecil. Kita bisa klik kanan. Kemudian kalian pilih yang sort. Di sini kita pilih yang sort dari largest to smallest. Oke, jadi di sini kita bisa lihat untuk merek Nike ini keuntungannya paling besar ya. Jadi dari sini kita bisa bikin untuk visualisasinya, nanti kita bisa ambil untuk nilai angka yang di sebelah sini, keuntungan ini kita bisa ambil ke dashboard. Selanjutnya kita bisa bikin untuk keuntungan grafik di sebelah sini, kita bikin untuk pivot table barunya. Di sini kita klik yang insert, kemudian kita ke pivot table, kita dibikin di existing worksheet. Destination, kita belum masukin destinasinya, kita pilih sheet 2 dan kita pindahin ke kolom sini. Kita oke. Nah, di sini kita bakal bikin untuk grafiknya, berarti di situ ada merek. Kemudian kita ada bulan. Di sini kita ambilnya bulan ini ya, bulan seperti ini. Dan untuk merek di sini kita bisa filter. Karena kita tahu Nike itu keuntungannya paling tinggi, berarti kita ambil aja Nike. Oke, nah ini ada Nike doang ya. Kemudian kita masukin untuk keuntungannya. Kemudian untuk grand totalnya kita akan hilangin dari si reportnya ini ya. Ini kita offin aja. Oke, ini udah urut ya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya kita akan buat chartnya. Nah, untuk buat chartnya kita di sini pakai pivot chart ya. Kemudian kita pilih yang lain dan kita pilih yang ini. Oke, kita taruh sebelah sini. Oke, jadi ini adalah chart yang dibutuhkan dalam pembuatan dashboardnya. Dan di sini kita bisa langsung untuk membuat dashboardnya. Ya, kita bisa klik yang tambah di sini. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bisa membuat dashboardnya. Jadi kita membuat dashboardnya itu kita bisa rubah dulu untuk penampilannya di sini ya. Di sini kan masih garis-garis ya untuk setiap kolom nih. Oke, jadi kita bisa pergi ke view dan di view kita bisa hilangin untuk grid lines-nya dan di sini heading-nya juga kita hilangin aja. Jadi kita kosong. Tapi kalau mau pakai heading sebenarnya juga nggak apa-apa biar kita bisa ngeliat nih untuk kolomnya. Oke, selanjutnya kita bikin untuk ukuran si dashboardnya itu kita bisa shift ya. Kita sampai Z ya, kemudian kita ke bawah misalnya seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa kasih warna biar warnanya dia berbeda. Bagian sini
kasih warna aja, misalnya di sini biru seperti ini dulu aja ya. Selanjutnya kita bisa pindahin ya, untuk chart yang ada di sini kita pindahin ke bagian dashboard ya. Kita bisa edit dulu untuk chartnya. Di sini gue mau menghilangkan merek yang ada di sini, kemudian zoom yang ada di sini dan bulan yang ada di sini kita hilangin biar lebih bersih tampilannya. Itu untuk legendnya kita hilangin. Kemudian di sini kan ada sum of penjualan ya. Ini kita bisa klik ini, kemudian kita klik kanan dan di sini kita pilih yang hide all field buttons on chart. Jadi kita menghilangkan semua buttons yang ada di chart ini. Nah, jadi dia lebih bersih seperti ini. Begitu juga yang ini, gue bakal hilangin untuk legendnya. Kemudian bagian sini juga gue hilangin. Seperti ini, ya. Di bagian sini juga sama, bakal gue hilangin. Ini dulu. Oke. Terus di bagian sini kita clear, kita hide all, dan oke, ini udah jadi ya. Oh ini juga nih. Nah ini untuk legendsnya kita hilangin. Kemudian yang ini ya kita hilangin. Terus grid lines-nya juga nggak gue pakai. Chart title-nya juga nggak gue pakai. Axis-nya juga nggak gue pakai. Jadi dia cuma seperti ini doang. Biar ininya tampilannya bersih, kita bisa klik aja untuk visualisasinya. Kemudian kita pilih yang format chart area. Di sini untuk fill-nya ini kita no fill. Dan bordernya juga no line. Nah nanti dia bakal nggak kelihatan ya untuk belakangannya. Jadi dia nggak ada backgroundnya lah istilahnya. Nah ini juga bisa. Misalkan kita mau tampilannya tuh bersih gitu. Di sini kita pilih aja untuk visualisasi chartnya. Kemudian kalian klik kanan. Sorry. Ini kalian klik kanan. Format chart area. Fill-nya no fill. Bordernya no line. Oke seperti ini. Kemudian di bagian sini juga sama. Format chart area. No fill. Dan bordernya no line. Di bagian sini juga sama. Ini kita akan hilangin untuk bagian belakangnya. Jadi fill-nya no fill, bordernya juga no line. Kemudian di bagian sini juga sama. Ini semuanya juga sama bakal kita gituin. Jadi dia no fill, bordernya no line. Yang ini juga no fill, border no line. Ini juga sama, no fill, no line. Depok juga sama, no fill, border no line. Kemudian di bagian Jakarta juga sama, no fill dan no line. Jadi semuanya transparan ya. Nah kalau kita pindahin ke dashboard, jadi nggak ada tuh yang putih-putihnya. Nah, misalkan kita gini, kita copy ya, kita pindahin ke dashboard. Dan dia akan seperti ini tuh. Dia lebih clear ya kelihatannya. Ini misalkan kita taruh di sini aja. Kemudian ini. Kita copy dulu semuanya, kita pindahin ke dashboard. Oke. Oke, sebenarnya kalau misalkan tampilan dashboardnya itu seperti ini, itu kan jadinya kita masih nyatu dari belakangnya. Ini kita bisa bikin untuk backgroundnya juga. Misalkan kita membuat background itu kita bisa ke insert ya. Di sini kita pilih aja yang shapes. Nah di sini ada kan nih rectangle, terus ada oval, ada rectangle round corners. Nah ini kita pilih yang ini aja. Kemudian kita tarik dari sini ke bagian bawah. Kita bisa lekukannya, kita bisa kurangin. Nah kemudian kita taruh si background ini ke belakang. Jadi kita send to back. Nah seperti ini. Kita bisa ganti untuk warnanya. Misalkan kita mau warna yang nanti kita bisa ganti-ganti juga sih warnanya. Nah misalkan seperti ini ya, hijau. Kemudian untuk backgroundnya kita bisa copy, kita paste, kita taruh di bawah sini. Kita gedein, sesuaiin sama chartnya. Misalkan chartnya gini lah ya. Nah ini kita send to back. Kayak tadi. Kita geser. Nah jadi dia ada backgroundnya gitu. Kita copy lagi. Kita paste. Kita pindahin ke sini.
Kita besarin. Nah, ini kita bisa kecilin lagi ujungnya. Biar sama. Kurang lebih sama. Nanti kalian bisa lebih bagus lagi untuk ngebuatnya. Di sini biar cepat aja untuk videonya, kita send to back. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini karena di sini biar muncul tabelnya, jadi ada datanya juga di bawah. Kita bisa klik yang tambah, kita pilih yang data labels. Nanti dia bakal muncul. Oh, sorry, bukan data labels, tapi data table. Jadi nanti dia bakal muncul di bawah chart itu keterangan seperti ini di Bali, Bandung, Bogor, Depok, Jakarta gitu ya. Selanjutnya yang lingkaran juga kita bakal bikinin dulu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau bikin title lagi ataupun misalnya kalian tuh cuman mau ya udah nih chart terus di masing-masing chart itu ada title. Kalian bisa klik aja. Ini title-nya kita munculin. Ini juga bukan access title tapi chart title. Di sini juga ada chart title-nya. Dan di sini ini juga kita masukin chart title-nya. Jadi udah ada nih dia itunya tuh keterangannya ya. Bogor. Terus di sini ada Bali. Di sini ada Depok, di sini ada Bandung ya. Nah, di sini kan lingkarannya kecil ya, kita bisa besarin sih. Nah, kayak gini. Jadi kita udah ada keterangannya di atas chartnya itu udah ada nih. Bandung, Depok, Jakarta, Bogor, Bali. Selanjutnya di sini kita bakal munculin juga untuk keterangan yang ini nih. Keterangan merek di sini nih, keuntungan yang tertinggi ya. Kita bakal bikin untuk belakangnya dulu, kita bisa copy, kita paste. Terus kita masukin untuk datanya. Nah, ini untuk datanya kan ini ya, kita copy. Oke, selanjutnya tadi kan datanya udah kita copy ya. Kemudian kita masukin aja ke sini. Kalian bisa ke insert, kemudian kalian pilih text box ya di bagian sini. Shapes, kemudian text box yang ini. Dan kita copy data yang sini. Oh, kita belum. Kita pilihin ke sini. Kemudian di sini kita akan besarin untuk ukuran tulisannya ya. 11. Ini kita ganti ke misalkan ya 4. Kita bisa gedein. Kemudian ini kita bisa hilangin untuk bordernya. Jadi belakangnya itu kita nggak dipakai gitu. Fill. Jadi cuma angka aja kayak gini. Terus di atas ini kita kasih judul. Kita kasih judul untuk keuntungan tertinggi misalkan gitu ya. Kita copy dari sini aja. Copy. Kita pindahin ke atas ini ya. Kita kasih text box lagi di atas si angka ini kita kasih text box. Paste di sini. Kita gedein aja tulisannya misalkan 16. Kita sesuaikan. Oke. Ya. Kayak gini ya misalkan. Terus kita hilangin aja backgroundnya. Nah, jadi nanti dia bakal kayak gini. Ada total keuntungan tertinggi merek Nike itu sekitar 162.480.000. Kita bisa kasih titik. Kalau mau dikasih titik kita harus sesuaikan lagi di sini. Biar cukup. Kayak gini. Kita bisa bikin ini ke center. Nah, jadi dia bakal kayak gini. Total keuntungan tertinggi merek Nike itu 162.480.000. Kemudian untuk yang grafik, di sini kita juga bisa bikin dulu seperti tadi ya. Kita copy dulu di dashboard gue yang sebelumnya. Keuntungan tertingginya kita copy. Kemudian kita pindahin ke sini. Dan di sini kita pilih insert, shapes, kemudian text box, kita masukin teksnya di sini. Kita bisa besarin untuk tulisannya jadi 18. Kita pindahin ke tengah, kita besarin. Biar kelihatan. Nah, terus ini kita bisa hilangin.
Ternyata kotak ini tuh terlalu kecil ya. Kayak gini. Oke. Terus di bagian sini kita masukin grafiknya. Grafiknya ini ya. Kita copy, pindahin ke dashboard. Kita kecilin, kita sesuaiin sama si kotak yang tadi kita udah buat. Gede. Oke, jadi nanti dia bakal seperti ini. Dan di sini ada chart untuk yang kita bikin aja di sini, misalkan ini kan tadi keuntungan ya. Keuntungan tiap merek. Nih kalian bisa sesuaiin juga dengan data apa yang bisa kalian gunakan di sini ya. Kemudian di sebelah sini juga kita tulis trend line dari si penjualan. Kemudian di sini ada perbandingan. Di sini ada perbandingan dari stok awal dan stok terjual. Oke. Ini karena persennya kurang kelihatan, kalian bisa gedein lagi di sini. Saat kayak gini, kalian bisa gedein chartnya supaya kelihatan si angka persenannya. Jadi kita bisa lihat juga. Nanti kalian bisa besarin juga di sebelah sini. Kemudian di bagian sini kita akan masukin untuk bagian yang ini nih. Misalkan di sini ya satu data ini, di sini kan pivot table analyze nih. Ini kita ada insert slicer sama timeline. Nah, nanti kita akan masukin itu di bagian dashboard sini. Kita bisa pilih aja di sini misalkan slicernya itu kita mau lihat dari bulan. Nah, ini kan masih ke bawah ya. Ini kita bakal bikin untuk kedua kolom ke samping. Ini kita pilih yang slicer, kemudian kolom bisa kita tambahin jadi 3 misalkan ya. Terus kita kecilin. Ini kita bisa copy, pindahin ke dashboard. Jadi kita taruh sini misalkan ya. Jadi sini kita bisa kasih kriteria ya. Untuk warna apa itu daerah mana, warna apa daerah mana kayak gitu. Oke, kita selanjutnya masukin slicer itu untuk merek, kategori, dan area. Di sini kalau misalkan merek dan kategori itu kita masukin dua-duanya juga nggak apa-apa, tapi kalau salah satu aja juga nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Ini misalkan kita cuma disuruh untuk mencari kategorinya aja, ya udah kita klik aja kategorinya untuk slicer. Kalau misalkan cuma mereknya doang, ya udah kita mereknya aja. Misalkan kita di sini mereknya aja, kita cuma slicernya merek sama area gitu. Kita oke. Nah, kedua ini kita edit dulu untuk kolomnya. Kita slicer untuk kolomnya kita bikin misalkan 2 gitu. 2 kecilin seperti ini. Kemudian kita bisa select, kita copy keduanya, kita pindahin ke dashboard. Kayak gini, kita pindahin ke sini. Terus yang area kita pindahin ke bawahnya. Kayak gini. Dan jadi kita di sini ada bulan, ada merek, ada area. Misalkan kalian mau coba untuk masukin si kategori, kalian juga bisa aja ke bagian si tadi. Kemudian kalian pilih lagi untuk slicernya. Di sini misalkan kalian mau tambahin untuk kategori, ya udah kalian klik aja kategori, nanti bakal muncul. Kita copy, kita pindahin ke dashboard. Setelah di sini taruh di bagian bawah merek ya, kayak gini. Kalian kecilin. Nah, nanti untuk misalkan kalian maunya dua samping kayak gini ya, kalian bisa ke tempat tadi, kemudian ke sini nih, ke sheet kalian yang ini nih, kemudian kalian pilih yang slicer dan di sini kalian klik aja kolom misalkan 2 gitu. Tapi di sini kita satu aja. Itu nanti sesuai kalian maunya gimana. Nanti juga kalian di belakang sini bisa kalian tambahin background juga seperti ini. Jadi nanti ada perbedaan warnanya ya di belakang sini. Nah, kemudian di sini kan kita butuh untuk keterangan ya. Nah, kalau misalkan kita mau bikin keterangan itu, di sini kita bisa ke sheet. Nah, di sheet ini kita tentuin dulu warna-warnanya di sini nih. Jadi untuk yang biru ini kan berarti kan Adidas. Terus batu itu kan 22%, berarti naik itu 17%. Nah, di sini kita bisa klik aja salah satu kolom, misalkan di sebelah sini. Kemudian kita kasih warna. Kita kasih warna sesuai dengan yang ada di visualisasinya gitu. Nah, kalau udah sama gini, ini kita bisa copy guys. Kan kita mau copy. Kita copy. Ini kita pindahin ke sini. Pindahin aja ke sini.
Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa tambahin keterangannya. Jadi di sini biru tua itu apa, orange itu apa, abu-abu itu apa, kuning itu apa, biru muda itu apa. Itu dengan kalian bisa ke insert, kemudian kalian ke shape, dan di sini kalian text box-nya kalian klik, kalian grafin ke sini, kalian isi misalkan di sini birunya Adidas. Di sini kalian seperti tadi ya, kita settings ukurannya misalkan 12 atau kurang besar misalkan 14. Terus untuk belakang warna ini kita hilangin. Profil. Ya, kan jadinya nggak ada belakangnya kan nggak ada. Nah, kita kecilin terus kita pindahin aja. Kita samain ke sini. Jadi untuk biru nanti Adidas, warna orange itu apa, dan seterusnya. Kalian bisa ikutin aja seperti ini. Oke, selanjutnya supaya grafik ini bisa bergerak, jadi kalau misalkan kita mau cari untuk merek Adidas, itu bisa jadi Adidas, kita bisa klik untuk bagian slicernya, import connection untuk pivot table 1, pivot table 3, pivot table 7, dan pivot table 9 ya. Untuk pivot table 5 itu adalah pivot table yang bagian sini nih, keuntungan tertinggi merek naik ini, jadi kita nggak usah centang. Nah, kalau kita klik ini maka dia tidak akan berubah ya. Kemudian di bagian merek, di sini kita juga bisa samain report connection-nya. Selain report connection untuk yang 5, di kategori juga sama. Untuk pivot table 5 kita tidak usah centang. Oke. Dan di bagian area juga sama, report connection-nya itu untuk pivot table 5 nggak usah. Jadi nanti bakal seperti ini. Terus kita bisa klik salah satunya, nanti dia bakal berubah untuk semua data chart yang ada di sini. Bakal sesuai dengan apa yang kita minta di bagian slicernya. Misalkan kita mau lihat yang Adidas, maka untuk trend penjualan, untuk perbandingan dari stok awal dan stok terjual, sama keuntungan tiap mereknya itu bakal sesuai dengan produknya si merek Adidas saja gitu. Misalkan nanti kalian mau membuat untuk dashboardnya itu biar lebih enak, misalkan kalian insert slicer untuk report connection-nya, kalian bisa buat satu chart itu di masing-masing sheet. Jadi nanti kalian bisa bedain dengan lebih mudah lagi untuk sheet yang ini tuh isinya apa, terus untuk sheet trendline ini sendiri, untuk perbandingan stok awal stok terjual itu sendiri, kemudian keuntungan tiap merek juga sendiri, dan yang atas ini juga sendiri. Selanjutnya di sini kalian bisa merubah untuk tema warna dashboard kalian, itu kalian bisa pergi ke page layout. Di sini kalian untuk tema bisa kalian ubah sesuai dengan yang kalian mau. Misalkan di sini bisa diubah ke warna seperti ini, kemudian kita bisa ke warna ungu-ungu seperti ini, terus juga bisa ke warna merah seperti ini. Jadi ini sesuai dengan apa yang kalian mau untuk warnanya. Jadi nanti kalian bisa ke page layout aja dan kalian ubah untuk temanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan juga nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika kalian ada yang mau request mengenai konten pembuatan dashboard dengan software yang lain, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan juga kalian bisa share ke teman-teman kalian biar kalian bisa sama-sama belajar juga. Thank you teman-teman semuanya. Dadah.